Shalom Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, selamat sore. Kita berkumpul kembali dalam acara Sowan Gusti minggu kedua bulan Juni tahun 2024. Untuk Sowan Gusti kali ini kita mempunyai tema yaitu hidup tabah dan berbuah, diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, sebelum kita memulai persekutuan sore ini, mari kita siapkan hati kita. Kita akan pujikan lagu Pulihkan Aku Tuhan. Dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Lebih dari dunia ini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku ramah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku,
Bacaan diambil dari Mazmur 20. Saya ulangi, bacaan diambil dari Mazmur 20. Doa mohon kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disongkongkannya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau hendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawab dari surganya yang kudus, dengan kemenangan yang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Apakah Bapak dan Ibu dan rekan sekalian punya sukacita hari ini? Saya yakin Bapak Ibu merasakan sukacita karena sudah seminggu ini kita telah disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Mari kita pujikan lagu dengan penuh semangat dengan judul Segalanya. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus. Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu.
Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, sebelum kita melangkah ke depan, kita akan bersatu dalam doa. Kita akan mulai acara ini dengan berdoa pembukaan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami hendak memulai persekutuan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, setiap hari pasti kita selalu menemukan tantangan dan rintangan. Tapi siapa yang Bapak Ibu andalkan? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri, atau teman, bahkan keluarga? Ya, mereka itu mungkin menjadi salah satu saluran, tapi yang pasti supaya kita tidak kecewa, kita harus setiap hari, setiap saat harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan lagu Yesus yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jiwaku menantikanmu, Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu
percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, Yesus, Yesus. Kita di dalam dunia ini diutus Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus, yang artinya setiap langkah hidup kita harus bisa bersyukur, bisa mengalami Tuhan, dan dapat membagikan kita kepada sesama. Mari kita dengarkan kesaksian dari Bapak, Ibu, dan rekan sekalian yang bisa menguatkan iman kita. Gimana caranya tetap bersyukur dalam kesusahan? Wah, pertanyaan yang berat nih. Mungkin ketika ada orang yang lagi dalam kesusahan, terus kita bilang, tetap bersyukur ya. Nasihatnya sih gak salah, tapi prakteknya gak semudah itu, ya kan? Mungkin 3 tips ini bisa membantu kita supaya kita tetap dapat bersyukur meskipun dalam keadaan sulit. Yang pertama, kita harus bisa accept feeling kita, berdamai dengan perasaan. Berdamai itu kita nggak lagi mempertanyakan, kenapa harus saya yang mengalami semua ini? Kesusahan yang kamu alami mungkin bisa membuat kamu merasa sedih, kecewa, tertekan, berbeban, dan lain sebagainya. Bisa menerima keadaan akan membantu kamu untuk lebih bersyukur. Selain itu, kamu juga bisa share perasaanmu ke orang-orang terdekat. Mungkin mereka gak bisa selesaikan masalahmu, dan masalahmu juga gak tiba-tiba hilang setelah cerita. Tapi setidaknya kamu bisa merasa lebih lega. Rasa lega bisa membantu kamu untuk lebih bersyukur. Yang kedua, bersyukur senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Gimana bersyukur kalau pacar gak ada, uang gak ada, lingkungan toksik, keluarga berantem melulu, kesehatan bergumul? Ya rasanya susah ya. Nature-nya kita sebagai manusia, kalau kondisi menyenangkan, seperti punya uang banyak, karir bagus, baru dapat pacar, pasti langsung happy. Tapi kalau kondisi sebaliknya, akan gak happy dan susah untuk bersyukur. Sebenarnya, kamu bisa loh bersyukur. Kuncinya adalah kalau sukacita kita penuh diisi oleh Tuhan. Seperti tertulis dalam Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Hanya Tuhan yang bisa bikin sukacita kita penuh. Dengan tinggal di dalam Tuhan dan mengandalkannya, kita bisa bersukacita dan bersyukur senantiasa. Ketiga, ingat bahwa Tuhan selalu beserta kita. Kadang-kadang waktu dalam kesusahan, kita pikir kita sendirian. Padahal dalam Mazmur 23 ayat 4 tertulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan berjanji, Dia akan selalu beserta kita, dan janjinya bisa kita pegang. Kita juga bisa mengingat momen-momen indah di mana Tuhan menolong kita di masa lalu. Jika dari dulu Ia menyertai kita, maka kali ini dan seterusnya Ia pun akan terus menyertai kita. Kita gak perlu khawatir dan kita bisa terus bersyukur kepada Tuhan.
Ingat, kamu gak sendirian. God is with you. Nah, kalau 3 hal ini sudah kamu pahami dan lakukan, accept your feeling, bersyukur senantiasa, dan ingat kalau Tuhan selalu beserta kita. Kamu lebih bisa bersyukur sekalipun dalam keadaan sulit. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, kita akan memasukin untuk mendengarkan renungan dan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, yang dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Kita pujikan lagu Tak Terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap terima kasih saat ini kami datang kepadamu, di mana Tuhan sudah menyertai langkah kami, menyertai kehidupan kami, dan merawat kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, layakkan kami agar kami layak mendengarkan dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan ayat dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Saya ulangi, bacaan ayat dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Dasar pemikiran. Ketabahan adalah bagian penting dari perjalanan hidup orang percaya. Sebagai sebuah laku hidup, ketabahan patut diperjuangkan oleh orang percaya. Hidup tabah bukanlah sikap pasif yang hanya menunggu masalah berlalu dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, ini merupakan sikap aktif yang siap maju dan berjuang untuk kebenaran serta keyakinan dengan harapan. Hidup tabah kerap muncul dalam kaitannya dengan iman. Ketabahan adalah hasil dari ujian atas iman. Dalam hal ini, iman sebagai sikap menyerahkan dan mempercayakan diri kepada Allah, sehingga kita memperoleh kekuatan untuk tabah dan tekun. Kristus yang telah tabah dan tekun menjalani penderitaan dan kematian itu menjadi pengharapan Kristiani. Kita dapat hidup dalam ketabahan dan ketekunan itu karena ketabahan Kristus menjadi model dan modal perjuangan kita. Sebagai model, ketabahan Kristus dapat kita teladani. Kristus yang tabah akan memberi kekuatan kepada kita. Ketabahan sungguh bermakna bagi orang percaya. Ia barulah bertumbuh subur di dalam penderitaan dan tekanan hidup. Justru di dalam penderitaanlah ketabahan iman berkembang dan berbuah. Ketabahan membuat hidup sehari dijalani dengan penuh makna, kesetiaan, dan pengharapan, baik secara pribadi atau bersama dalam komunitas.
Mazmur 20 adalah doa bagi raja yang menghadapi kesusahan dan ancaman dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam perang atau pertahanan negara. Raja dan bangsanya berdoa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan dalam perjuangan mereka. Melalui korban-korban yang telah dipersembahkan, mereka memohon agar Allah menjawab doa mereka dan melindungi mereka dari bahaya yang mengancam. Nama Allah Yakub atau Israel digunakan sebagai sinonim yang menunjukkan Allah sebagai pelindung bangsa Israel. Dalam konteks ini, nama ini mencerminkan identitas Tuhan sebagai penguasa dan pemelihara umatnya. Mazmur ini menyatakan bahwa Allah yang telah menjadi pelindung dan penjaga bagi bangsa Israel sejak zaman Yakub juga akan berlaku untuk raja mereka saat ini. Ini mengingatkan kita akan pentingnya memohon bantuan ilahi dalam setiap usaha kita dan percaya bahwa Allah Sang Pelindung akan mendengar doa-doa kita di hari kesusahan. Bacaan Injil Markus 4 ayat 26-34 berisi dua perumpamaan yang sangat berarti. Perumpamaan ini menciptakan konteks untuk mengalami pelayanan Yesus yang sulit dipahami, namun tak terelakkan. Mereka menawarkan cara baru untuk memahami kerajaan Allah. Perumpamaan benih yang tumbuh dengan sendirinya menunjukkan bahwa kerajaan Allah akan berkembang dengan sendirinya dan menghasilkan buah yang diinginkan karena kuasa dan kebebasannya. Kerajaan Allah tidak bergantung pada kecerdikan manusia, rekayasa sosial, intensitas kesalehan, kebajikan moral, atau kepintaran spiritual. Perumpamaan biji sesawi yang kuat menggambarkan bahwa pemerintahan Tuhan akan berkembang menjadi suatu yang besar dan memberikan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan. Perumpamaan ini menekankan bahwa kerajaan Allah akan mengubah tatanan dunia dan menghadirkan kehidupan yang baru. Perumpamaan Markus tidak menjanjikan Injil dengan kemajuan tanpa hambatan. Meskipun ada tantangan dan ketidakpastian, kerajaan Allah akan terwujud dan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Demikian pula kerajaan Allah tidak mengukir ruang suci yang terpisah. Ia mencakup semua aspek keberadaan manusia dan ciptaan lain. Kerajaan Allah tidak akan mendukung sikap pasif di pihak kita, meskipun ada suatu yang tak terelakkan tentang kebebasan Allah. Kerajaan Allah membutuhkan keterlibatan kita dalam menyediakan perlindungan, keramah tamahan, makanan, dan pembaharuan bagi mereka yang membutuhkannya. Dengan demikian, Injil tidak bisa diam dan netral, melainkan harus terlibat secara aktif dalam dunia untuk membawa transformasi yang sejati.
Berita yang mau disampaikan. Ketika kita menyebut tabah dan berbuah, itu nampaknya merujuk pada istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap atau mentalitas yang kuat dan teguh dalam menghadapi cobaan, penderitaan, dan tantangan dalam hidup orang percaya. Firman Tuhan hari ini menekankan pentingnya hidup tabah atau tekun dalam iman dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam rangka mencapai hidup yang berbuah, ketabahan menjadi kualitas penting kita, perlu tetap berdiri teguh dalam keyakinan dan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah, meskipun menghadapi kesulitan atau godaan untuk menyerah. Ketabahan adalah hal yang mulia dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan serta memampukan kita untuk mencapai potensi penuh dalam hidup Kristiani yang bermakna bagi dunia. Saudara-saudara, pernahkah saudara membaca atau mendengar cerita tentang Bob Dylan? Ya, dia seorang pahlawan perang Vietnam tahun 1969. Pada tahun 1986 ia ikut serta dalam New York City Marathon dan berhasil mencapai finish dalam waktu 4 hari, 2 jam, 47 menit dan 17 detik. Ia adalah peserta terakhir yang sampai di garis akhir, juga yang paling lama berlari dalam sejarah lomba lari maraton. Mengapa ia membutuhkan waktu yang begitu lama? Ya, karena ia berjalan dengan kedua tangannya. Kedua kakinya harus diamputasi karena hancur oleh ranjau ketika perang. Bob tidak pernah menyerah dengan kenyataan penderitaan yang dia alami. Bahkan Bob Dylan juga pernah berjalan melintasi Amerika Serikat dari barat ke timur selama 3 tahun 8 bulan dan 6 hari untuk menggalang dana bagi sesama veteran perang. Bob Dylan menunjukkan kepada kita contoh nyata tentang apa artinya hidup tabah dan berbuah. Dia tidak hanya bertahan dalam kesulitan, tetapi juga berjuang melawan rintangan yang ada untuk mencapai tujuannya. Saudara, hidup tabah adalah bagian penting dari perjalanan kehidupan orang percaya. Alkitab bahasa Yunani memakai kata kerja tareo atau hupomeno untuk tabah atau ketabahan. Keduanya berkaitan dengan kekuatan mental, emosional, dan spiritual seseorang. Menyoroti ketabahan, ketekunan, kesetiaan, dan daya tahan, sedangkan tareo menunjukkan keberanian, keyakinan, dan keteguhan hati dalam menghadapi situasi sulit atau menantang. Ketabahan bukanlah sikap pasif yang hanya menunggu masalah berlalu dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, ini merupakan sikap aktif yang siap maju dan berjuang untuk kebenaran,
serta keyakinan dengan harapan. Ia adalah iman pelari maraton. Mungkin tidak cepat larinya, namun konstan, lama, bahkan terkadang jatuh, namun tidak akan berhenti jika belum sampai pada tujuan. Dalam bacaan 1 Samuel 15 ayat 34 sampai 16 ayat 13, kita melihat bagaimana awalnya Tuhan mendukung pemilihan Saul sebagai raja atas Israel. Namun karena ketidaktaatannya dan kegagalannya dalam melaksanakan perintah Tuhan, Saul akhirnya ditolak sebagai raja oleh Tuhan. Tuhan telah menetapkan seorang yang lebih baik untuk menggantikan Saul, yaitu Daud. Pemilihan ini didasarkan pada kriteria tersembunyi, seperti motivasi dan kecerdasan seseorang yang dilihat dari hatinya, bukan penampilan fisik seperti Saul yang akhirnya mengecewakan. Samuel sebagai nabi dan penasihat Saul harus berani mentaati perintah Tuhan dan mengurapi Daud sebagai raja. Meskipun itu berarti melepaskan Raja Saul yang sangat dicintainya. Keputusan sulit seperti ini seringkali menguji iman dan ketabahan seseorang. Dalam kasus ini, Samuel menunjukkan ketabahan dan kesetiaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai nabi Tuhan. Seperti Tuhan juga tetap setia terhadap umat Israel dan perhatian terhadap tindakan pemimpinnya. Saudara-saudara, hidup tabah dan berbuah bukanlah sikap pasif, tetapi sikap aktif yang siap maju dan berjuang untuk kebenaran serta keyakinan kita. Mazmur 20 juga memberikan pesan tentang menghadapi kesusahan dan ancaman dalam menjalankan tugas perang atau pertahanan negara. Aktivitas doa dan ritual bersama kepada Tuhan bagi raja dan bangsa Israel ini menunjukkan pentingnya ketekunan memohon pertolongan Tuhan dalam setiap perjuangan. Sebutan nama Allah Yakub atau Israel menunjukkan bahwa Tuhan adalah pelindung bangsa Israel. Hal ini mencerminkan identitas Tuhan yang setia sebagai penguasa dan pemelihara umatnya. Ini mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan memohon pertolongan Allah dalam setiap usaha kita. Percaya saja bahwa Allah, Sang Pelindung Israel, akan mendengar dan menjawab doa-doa umat di hari kesusahan. Dalam bacaan 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10, 14 sampai 17, Paulus berbicara tentang pengalaman pribadinya dengan kasih tak terbandingkan dari Kristus yang mengubah hidupnya. Dia berbagi tentang ciptaan baru yang hanya mungkin karena Kristus telah mati bagi semua orang, sehingga mereka yang berada dalam Kristus dapat hidup untuknya dan hidup dalam kasih-Nya. Kasih Kristus membawa manusia ke dalam hubungan yang intim dengan Tuhan dan sesama, dan mendorong mereka tetap setia melanjutkan pelayanan perdamaian di tengah penganiayaan dan maut.
Paulus tabah karena mengimani Kristus. Ia menyerahkan dan mempercayakan diri pada Tuhan sehingga memperoleh kekuatan untuk tabah dan tekun. Kristus yang telah tabah dan tekun menjalani penderitaan dan kematian itu menjadi pengharapan. Paulus dan jemaat dapat hidup dalam ketabahan dan ketekunan itu karena hidup dan ketabahan Kristus menjadi model dan modal perjuangan mereka. Ketabahan sungguh bermakna bagi orang percaya. Ia barulah bertumbuh subur di dalam penderitaan dan tekanan hidup. Hidup tabah adalah ciri ciptaan baru. Saudara-saudara, perumpamaan dalam bacaan Injil 4 ayat 26 sampai 34 mengajarkan kita tentang misteri kerajaan Allah. Perumpamaan benih yang tumbuh dengan sendirinya menunjukkan bahwa kerajaan Allah akan berkembang dengan sendirinya dan menghasilkan buah yang diinginkan karena kuasa dan kebebasannya. Perumpamaan biji sesawi yang kuat menggambarkan bahwa kerajaan Allah akan berkembang menjadi suatu yang besar dan memberikan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan. Perumpamaan-perumpamaan ini menekankan bahwa kerajaan Allah akan mengubah tatanan dunia dan menghadirkan kehidupan yang baru. Perumpamaan-perumpamaan Markus tidak menjadikan Injil dengan kemajuan tanpa hambatan. Meskipun ada tantangan dan ketidakpastian hidup, kerajaan Allah akan terwujud dan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Demikian pula kerajaan Allah tidak mengukir ruang suci yang terpisah. Ia mengklaim semua aspek keberadaan manusia dan ciptaan lain. Kerajaan Allah tidak akan mendukung sikap pasif di pihak kita, meskipun ada suatu yang tak terelakkan tentang kebebasan Allah. Kerajaan Allah membutuhkan keterbatasan kita dalam menyediakan perlindungan, keramah-tamahan, makanan, dan pembaharuan bagi mereka yang membutuhkannya. Dengan demikian, Injil tidak bisa diam dan netral, melainkan harus terlibat secara aktif dalam dunia untuk membawa transformasi yang sejati. Saudara-saudara, semoga firman Tuhan hari ini hidup tabah dan berbuah, menyemangati kita untuk semakin setia kepada Tuhan dan terlibat secara aktif menjadi saksinya di dunia ini. Hidup tabah tidak selalu mudah, tetapi dengan kuasa dan kasih Kristus yang mengubah, kita dapat mengatasi setiap tantangan dan membawa buah yang baik bagi kerajaannya. Kita dapat hidup tabah dan berbuah karena ketabahan Kristus menjadi modal perjuangan kita. Ketabahan membuat hidup sehari-hari dijalani dengan penuh makna, kesetiaan, dan pengharapan, baik secara pribadi atau bersama dalam komunitas kita sebagai umat yang hidup dalam kasih dan transformasi Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi saksinya di dunia ini, menjadi berkat dan semua ciptaan, sehingga dunia ini menjadi tempat yang layak lebih baik. Amin.
Mari saudara-saudara kita berdoa bersama. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap terima kasih di mana Tuhan sudah memberikan firman kepada kami. Biarkanlah firman-Mu saat ini yang begitu indah bisa kami rasakan, bisa kami pahami, dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tetap setia dan mau bersaksi. Kami mau menjalankan perintah Tuhan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami semua. Demikian Tuhan permohonan kami, di dalam satu nama yang indah dan kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Biarlah renungan hari ini yang telah kita dengar menjadi rema bagi kehidupan kita dan bisa menjadi pedoman untuk kita bisa berjalan dengan Tuhan. Mari kita pujikan lagu Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, Dengan sorak-sorai memuji, yeah. naikkan pujian, haleluya, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita untuk bangsa dan negara tercinta ini, untuk gereja, untuk kehidupan bermasyarakat, untuk pekerjaan dan pendidikan kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu kepada keluarga kami hingga hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan kepadamu atas karya-Mu yang begitu besar di dalam hidup keluarga kami. Kami juga memohon bimbingan dan berkati kami untuk hidup di jalan-Mu saja. Maka arahkanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dalam memulai dan menyelesaikan segala aktivitas kami Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih karena Engkau masih menyertai dan menjaga keluarga kami hingga detik ini. Tuhan, maka bimbinglah keluarga kami agar hidup dalam semangat kasih, harmonis, dan saling mengasihi satu sama lain. Jika kami ya Tuhan harus menjumpai kesulitan, tolong bimbing kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga kami. Pimpin pula tiap-tiap kami untuk menjadi terang-Mu dan jaga hati kami dari segala pengaruh. Kiranya Engkau juga memberikan kami rezeki dan kesehatan ya Bapa. Kami minta padamu, hindarkan kami selalu dari perbuatan yang buruk, dan biarlah kami melakukan perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan kami, mungkin kami tidak dapat bersama setiap hari sebagai keluarga, karena aktivitas-aktivitas yang kami jalani. Namun kami selalu percaya bahwa Engkau selalu ada dan selalu melindungi kami satu sama lain. Ya Tuhan, tolong jaga kami dan berikan kami rasa aman dalam lingkup-Mu selalu. Biarkan kami juga selalu memuja dan memuliakan nama-Mu lebih jauh lagi. Jangan bawa keluarga kami ini ke jalan yang melenceng dari ajaran-Mu. Berkati dan kasihi keluarga kami ini ya Tuhan. Hanya ini doa sederhana dari kami sebagai umat-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu, Tuhan kami yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih pada-Mu Bapa pada malam hari ini Tuhan, dalam ibadah Sowan Gusti Tuhan. Kami mengucap syukur karena waktu dan kesempatan Tuhan telah berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan firman yang begitu indah bagi kami semua, agar kami dapat menghayati, terlebih dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari Bapa. Pada malam hari ini secara khusus Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan untuk keberadaan gereja-gereja yang berada di muka bumi ini Tuhan, terkhusus gereja GKJ Plengkung yang Engkau tempatkan di kota Magelang ini Tuhan. Tuhan Yesus, mohon pertolongan-Mu Tuhan, biarlah segala pelayanan, aktivitas di dalam gereja maupun apapun yang akan dilakukan di dalam gereja kami, terlebih gereja Plengkung, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan turut campur, dan Tuhan akan
menolong agar pelayanan ini dapat berjalan dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, agar pekabaran Injil dapat senantiasa dapat dilakukan Tuhan, tanpa ada tekanan dan tanpa ada paksaan Tuhan dari orang lain. Dan biarlah orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan dapat boleh Engkau selamatkan Tuhan, Engkau anugerahkan keselamatan jiwa-jiwa mereka melalui gereja kami GKJ Plengkung Tuhan, agar senantiasa jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau dapat diselamatkan Tuhan melalui gereja kami ini Tuhan. Biarlah GKJ Plengkung Tuhan boleh menjadi sarana pelayanan yang baik untuk jemaat, terlebih Tuhan untuk masyarakat di sekitar kami Tuhan, dan khususnya di Kota Magelang, agar dengan pelayanan ini Tuhan, Nama-Mu senantiasa dimuliakan Tuhan, Nama-Mu senantiasa diagungkan Tuhan. Biarlah kami dapat menarik jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, belum mengenal akan keselamatan dari Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayanan yang berada di GKJ Plengkung ini Tuhan. Hanya Engkau yang akan berkarya di dalam keberadaan gereja kami GKJ Plengkung Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang berada di muka bumi ini, di Indonesia, di luar negeri, dan dimanapun Tuhan Kau telah menempatkan gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan, berkati setiap penginjilannya Tuhan, agar Nama-Mu senantiasa dimuliakan dan Engkau boleh menggerakkan orang-orang dimanapun yang belum mengenal Engkau. Engkau boleh selamatkan Tuhan. Engkau memberi kekuatan, kesehatan bagi pelayan-pelayan, bagi Bapak Ibu Pendeta Tuhan, dimanapun mereka Engkau tempatkan Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Bapa. Biarlah segala yang kami pohonkan Engkau akan mendengarkan Tuhan. Dalam kehidupan kami, biarlah kehidupan kami senantiasa hanya bersandar dan mengandalkan Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa Engkau tuntun Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami Sowan Gusti pada sore hari ini. Inilah permohonan doa kami Tuhan. Sebelum kami memohonnya, Engkau telah mengetahui Tuhan permohonan kami. Dan Engkau akan mengabulkan Tuhan permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah yang sudah Kau berikan, terlebih untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini, untuk selalu mensejahterakan masyarakat agar terjaga kedamaian satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah. Kiranya tangan-Mu selalu menyertai dan melindungi mereka. Dan kiranya Kau mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami lakukan pada ibadah online pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami berdoa Tuhan, buat setiap profesi apapun pekerjaan yang kami lakukan. Kiranya Engkau berkenan dan mampukan kami agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati dan beri kami kekuatan, sehingga apapun profesi yang kami jalani akan menjadi berkat buat keluarga serta banyak orang.
Biarlah setiap pergumulan yang terjadi, Engkau senantiasa menyertai dan menguatkan kami, sehingga kami boleh hidup dalam pengharapan dan rasa syukur padamu. Kami berdoa juga Tuhan, buat anak-anak kami, baik yang masih sekolah maupun yang sedang mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berkatilah setiap usaha dari anak-anak kami, sehingga mereka mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tuhan, kiranya Engkau membimbing anak-anak kami, sehingga apapun jurusan pendidikan yang sudah mereka putuskan untuk mereka ambil dapat dijalani dengan penuh tanggung jawab. Berkati juga mereka yang hingga saat ini masih mencari sekolah lanjutan. Semua itu hanyalah kehendak-Mu saja yang terjadi. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami dan juga pada kami sebagai orang tua. Kiranya Tuhan memberi hikmat, kekuatan, dan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami telah selesai mengikuti ibadah persekutuan online dari awal, pertengahan, sampai akhir tanpa suatu hambatan apapun, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Bapa yang baik, berkati kami setiap anak-anak-Mu apabila sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh melakukan setiap dari firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan terambil dari 2 Korintus 5 ayat 6 hingga 10. Saya ulangi, bacaan terambil dari 2 Korintus 5 ayat 6 hingga 10. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Sebelum kita meninggalkan acara, mari kita sekali lagi pujikan lagu Karena Salib-Mu. Karena salib-Mu
Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Sebab karena salibmu kami peroleh kemenangan Tuhan. Oh, Yesus yang berkuasa, yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu terjadi di dalam hidup kami. Di hidupku, mari sama-sama bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Katakan hanya karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu kami hidup, sebab karena salibmu ku menang. Hanya karena salibmu Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Karena salibmu, amin. Sebab karena salibmu kami menang Tuhan. Kami menang di dalam-Mu Yesus. Kau berkuasa, Yesus Tuhan. Amin. Untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, tidak menyangka kita sudah sampai ke akhir acara ini. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk kedatangannya. Kita akan kembali bersatu lagi minggu depan dalam Sowan Gusti GKJ Pelenggung ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.